maka saya naikkan dosis menjadi 1,5 ml per liter. Jangan lupa tambahkan kit diantaranya bercak daun, busuk batang. Jangan kaget jika tiba-tiba penyebaran hama dan penyakit cepat mewabah dan sulit dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di channel tempat berbagi pengalaman dan pengetahuan sekitar tanaman buah dan sayuran dengan perawatan mudah, murah, dan cepat berbuah. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pasangan pestisida terbaik yang saya gunakan untuk mengatasi, mencegah maupun mengobati hama dan penyakit sasaran. Ada beberapa manfaat dari kedua pestisida ini ya, diantaranya multifungsi, kemudian irit biaya, lalu memiliki jangkauan yang memiliki spektrum luas. Dan inilah perkembangan cabai tanpa mulsa selama saya menggunakan kedua pestisida tersebut. Alhamdulillah ya, hingga hari ini cabai tanpa mulsa ini terbilang aman dari serangan penyakit patek, busuk buah ataupun antraknos. Selain itu masih terbilang aman dari serangan penyakit fatal seperti layu fusarium, busuk batang, busuk kuncup, dan penyakit fatal lainnya. Sebelum saya membahas lebih detail dari aturan pakai, dosis penggunaan, dan merek dagang dari kedua pestisida ini, yuk saksikan cuplikan berikut ini. Dari kedua pestisida ini yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah insektisida Kurakron ini ya. Untuk harga dari insektisida Kurakron ini kisaran 33 hingga 35.000 rupiah. Insektisida Kurakron ini terbilang multifungsi ya, untuk mengendalikan hampir semua hama sasaran seperti hama trips, ulat daun, ulat gerayak, kutu-kutuan seperti kutu kebul, apis, tungau, dan beberapa hama sasaran lainnya. Cara kerja dari insektisida Kurakron ini kontak dan lambung dan mampu bekerja secara translaminar, yang mana racun pada insektisida Kurakron ini menempel pada daun, sehingga daun yang terkena spray insektisida ini akan menjadi racun untuk hama pengganggu ataupun OTP. Jadi ketika hama tersebut memakan daun, maka proses racun akan bekerja secara cepat ketika daun tersebut berada dalam perut hama tersebut. Tanaman cabai ini berdampingan dengan tanaman terong, sementara tanaman terong adalah inang ataupun tempat favorit bagi hama trips untuk cepat berkembang biak. Sehingga hama yang sering menyerang tanaman cabai tanpa mulsa ini adalah hama trips. Tapi alhamdulillah sampai hari ini hama trips masih bisa dikendalikan. Untuk dosis saya gunakan untuk pencegahan sebanyak 0,5 ml per liter air. Kemudian untuk pengobatan saya gunakan 1 ml per liter air. Jika hama tersebut sudah kebal dari racun insektisida yang lain, maka saya naikkan dosis menjadi 1,5 ml per liter. Jangan lupa tambahkan perekat agar racun yang terdapat pada insektisida Kurakron ini bekerja lebih maksimal, lama menempel pada daun, dan tidak mudah tercuci oleh air hujan. Kemudian pasangan insektisida Kurakron yaitu fungisida skor 250 EC.
atau emulsible concentrat. Fungisida skor ini memiliki cara kerja sistemik ya, dengan bahan aktif difenokonazol. Cara kerja sistemik wajib digunakan ketika melakukan rollingan penyepraian fungisida. Skor 250 EC bekerja secara sistemik, yang mana bekerja secara langsung masuk ke dalam jaringan tanaman. Racun dari skor ini tidak langsung membunuh hama ya. Racun sistemik setelah dispray akan menempel dan terserap pada bagian daun dan batang tanaman. Fungisida skor ini mampu mengobati, mencegah atau mengatasi beberapa penyakit. Jadi kemampuan fungisida ini memiliki double peran atau multifungsi. Untuk sasaran penyakit diantaranya bercak daun, busuk batang, busuk akar, mati pucuk, dan busuk tangkai. Selain itu, kelebihan dari fungisida skor ini terdapat JPT atau zat pengatur tumbuh tanaman, sehingga fungisida skor ini mampu merangsang pertumbuhan tanaman. Bekerja secara sistemik dan efektif untuk mengendalikan penyakit di dalam jaringan tanaman. Cepat melekat pada tanaman dan tidak mudah tercuci oleh air hujan, dan sangat mudah larut sempurna dengan air. Cara kerja sistemik memiliki peranan yang sangat penting ya untuk pertumbuhan kesehatan tanaman dari serangan bakteri dan jamur. Semahal apapun merek dan jenis fungisida yang digunakan, tidak akan mampu menyembuhkan penyakit jika kita salah dalam pemakaian dan dosis yang digunakan. Yang paling utama, kita harus rajin mengontrol setiap perkembangan atau pertumbuhan tanaman setiap harinya. Jika dalam satu pohon sudah terlihat gejala penyakit atau hama, maka segera lakukan pengobatan saat itu juga. Jika malas kontrol tanaman, maka jangan kaget jika tiba-tiba penyebaran hama dan penyakit cepat mewabah dan sulit dikendalikan. Itulah betapa pentingnya kita harus rutin keliling mengecek kondisi pertumbuhan tanaman. Jika sejak dini kita sudah antisipasi melakukan pencegahan, kemudian cepat ambil tindakan, insya Allah setiap hama dan penyakit akan mudah teratasi. Masalah yang terjadi dari pertumbuhan cabai tanpa mulsa ini hanya pertumbuhan yang lambat ya. Tapi untuk cabai yang pertumbuhannya lambat atau kerdil, kini sudah normal setelah dilakukan pengobatan beberapa tahap. Dan kontennya sudah saya bagikan di link ini ya. Kelebihan dari kedua pestisida ini masing-masing memiliki kinerja dengan spektrum yang luas, sehingga sangat cocok dipasangkan untuk pencegahan, pengendalian, atau pengobatan untuk hama dan penyakit. Selain itu, dengan kedua pestisida ini kita bisa mengirit biaya perawatan tanpa harus banyak membeli pestisida dari merek dagang dan bahan aktif yang berbeda. Untuk dosis fungisida skor 250 EC saya pakai untuk pencegahan sebanyak 0,5 ml per liter. Untuk pengobatan 1 ml per liter. Jika penyakit sudah menyerang tanaman di sekitarnya, naikkan jadi 1,5 ml per liter. Itulah cara yang saya lakukan dalam aturan pakai dan dosis yang digunakan. Dari kedua pestisida ini sama-sama dari merek dagang Syngenta ya. Kurakron berbahan aktif propenopos, sementara skor berbahan aktif difenokonazol.
Baik kawan, itulah penjelasan dari pasangan pestisida yang saya gunakan. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah referensi ataupun pilihan untuk kawan-kawan. Ingat, jaga kesehatan, tetap semangat dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pertanian Channel.